Hai, saya Abinaya Aziz Wibowo dari kelas 12 IPS 4, absen 1. Di video kali ini, saya akan membahas tentang konflik yang terjadi di Timur Tengah, yaitu Perang Teluk. Perang Teluk adalah perang yang terjadi di Teluk Persia. Perang ini melibatkan Irak dengan negara-negara yang dibantu oleh negara superpower saat itu, yaitu Amerika Serikat. Namun yang akan saya bahas kali ini adalah Perang Teluk 1. Kenapa saya memilih untuk membahas tentang konflik atau perang ini? Karena menurut saya, perang ini adalah awal terjadinya Perang Teluk kedua dan Perang Teluk ketiga. Nggak usah lama-lama lagi. Ini dia, Perang Teluk 1. Perang Teluk 1 adalah konfrontasi politik dan militer yang melibatkan Irak dan Iran. Perang ini berlangsung pada tahun 1980 hingga 1988 di kawasan Teluk Persia. Persaingan kedua negara ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, yang disebabkan adanya perbedaan orientasi politik dan kelompok etnis. Perang Teluk 1 dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adanya revolusi Islam yang dilakukan oleh Ayatullah Khomeini pada tahun 1979. Namun revolusi Islam ini ditentang oleh Presiden Irak, Saddam Hussein, karena dianggap dapat menyebabkan instabilitas ekonomi dan politik di Irak. Yang kedua, yaitu dibatalkannya perjanjian Algier oleh Irak. Salah satunya berisi tentang batas wilayah Shatt el-Arab. Shatt el-Arab sendiri merupakan sungai yang menjadi jalur perairan strategis yang memisahkan Irak dan Iran menuju Teluk Persia. Yang ketiga, adanya perebutan kekuasaan. Saddam Hussein ingin mengulang era Babilonia pada Raja Nebukadnezar. Keinginan Saddam Hussein mengulang era Babilonia berawal dari Iran yang mampu melawan balik Irak. Dan yang keempat, konflik klasik antara mazhab Syiah Irak dan Sunni Iran. Sunni dan Syiah sendiri merupakan dua aliran besar dalam Islam yang lahir setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada 632 Masehi. Dan juga konflik antara Babilonia dengan Persia yang disebut juga sebagai pertempuran Niniwe. Dan yang terakhir, adanya faktor minyak bumi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai yang tinggi, sehingga tak heran jika minyak bumi menjadi barang yang diperebutkan. Jalannya peperangan. Irak memulai perang berdarah ini. Irak membatalkan perjanjian Algier dan melakukan invasi pada 22 September 1980. Sasaran pertama Irak adalah Khuzestan, karena intelijen Irak memprediksi bahwa Iran tidak memiliki kekuatan alutsista yang memadai dan garda revolusi milik Iran, yaitu sebuah kekuatan militer yang tidak memiliki pengalaman militer dan dipandang tidak berbahaya. Terbukti dengan mudahnya daerah Khuzestan dapat dikuasai oleh Irak. Namun kesalahan fatal dari Irak adalah kegagalan pesawat militernya MiG-23 dan MiG-21 untuk membombardir pangkalan udara Iran yang berbahaya. Alhasil serangan udara Irak yang meleset tersebut membuat Iran segera melakukan counter attack dengan mengebom daerah strategis di Irak. Pada Maret 1982, militer Iran berhasil menghancurkan 3 kekuatan divisi Irak dan memukul mundur pertahanan militernya. Melihat tentara Iran yang ternyata cukup kuat, pada bulan Juni, Saddam mengumumkan pasukan Irak akan mundur dari Iran dan siap berunding pada akhir bulan. Disinilah letak kesalahan Iran. Di bawah perintah Khomeini, Iran tidak ingin mengakhiri perang dan tetap melakukan serangan konsisten terhadap daerah Irak. Penyerangan membabi buta dari Iran membuat Irak pada akhirnya tidak tinggal diam. Bom kimia yang merupakan senjata rahasia Irak beserta ratusan ribu tentara Irak dikerahkan
untuk menyasar target pusat ekonomi Iran. Serangan sporadis Irak tentu saja menyebabkan puluhan ribu masyarakat sipil Iran tewas. Kemudian, pada tahun 1984, Saddam pun mendesak Iran untuk mau melanjutkan masalah ini di meja perundingan. Sebenarnya, secara perhitungan korban dan senjata, jelas Irak menang atas Iran. Kualitas dan kuantitas tentara Irak lebih kuat dibandingkan Iran, karena Iran sendiri menggunakan rakyat sipilnya yang masih berada dalam latihan wajib militer. Bahkan, anak-anak ikut bertempur di medan peperangan. Berdasarkan jumlah dan kekuatan militernya pun, Iran kalah telak. Namun, Iran tetap saja berani untuk melancarkan serangan ke Irak. Hingga akhirnya, korban banyak berjatuhan, dan masalah ini pun diatasi oleh Dewan Keamanan PBB, di mana Dewan Keamanan PBB mengecam Irak untuk menggunakan senjata kimia. Kemudian pada 20 Agustus 1988, setahun sebelum Khomeini wafat, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 598 DKPBB yang mengharuskan kedua negara, Irak dan Iran, untuk melakukan gencatan senjata. Akhirnya, kedua negara menyepakati perjanjian tersebut. Namun, setelah menyepakati perjanjian tersebut, pertempuran masih berlanjut dengan terjadinya pertukaran tawanan terakhir antara kedua negara yang terjadi pada tahun 2003. Dari terjadinya Perang Teluk I ini, tentunya menimbulkan beberapa dampak bagi kedua belah pihak, yaitu Iran dan Irak. Dampak yang terjadi adalah perekonomian Irak mengalami kehancuran, serta terkena blokade ekonomi dan sanksi dari PBB. Yang kedua, yaitu jumlah kerugian lebih besar harus ditanggung Irak yang selama perang memang aktif mencari pinjaman uang untuk menambah persenjataannya. Dan yang ketiga, yaitu pembangunan kedua negara menjadi terhambat dan ekspor minyak kedua negara terganggu. Itulah tadi penjelasan saya tentang Perang Teluk I. Apabila terdapat kesalahan dan ketidakcocokan antara penjelasan yang saya berikan dengan ilustrasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.